itu, saya tidak peduli, dibunuh pun saya tidak akan pernah mundur. Kenapa? Hal yang Adinda alami ini yang saya tidak inginkan terjadi. Jadi apa yang saya gaungkan beberapa tahun belakangan ini, itu bukan muluk-muluk, bukan karena faktor kebencian terhadap mereka, enggak, tapi karena tidak ingin anak-anak Islam ini kemudian mengalami hal yang serupa dengan dirimu. Itu. Mereka pandai. Yang kalau Adinda ini saja, adik Cene ini saja, seorang anak dari seorang ustadz. Kalau nggak salah, Bapak punya pesantren ya? Baru mau bikin, Bang. Baru mau bikin. Tapi seorang pendidik kan? Iya Bang, makanya itu. Nah tuh, seorang pendidik, seorang ustadz, anaknya bisa mereka jerat. Apatah lagi anak-anak kita yang tiap hari hanya main HP, yang sudah jauh dari nasihat, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tuanya juga sibuk kemudian mengejar prestasi saja tanpa memperhatikan anak-anaknya. Yang level seperti ini saja bisa dijerat, apatah lagi anak-anak kita yang lain. Maka maafkan saya, ya sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, ketika saya hadir bersama dengan tim saya untuk melakukan perlawanan, perang logika bersama dengan orang-orang ini, orang-orang misionaris seperti Lina ini, yaitu adalah panggilan jiwa, bukan dibuat-buat, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin materi, bukan, semata-mata karena kami ingin menegakkan tali agama Allah, khususnya kepada generasi Islam agar mereka tidak dimurtadkan. Itu. Nah ini memang banyak yang tidak suka. Wah, apa itu Bang Suma? Ngapain setiap malam kayak gitu? Ya, ini akibatnya. Saya sudah pernah sering katakan kepada orang yang pernah mengatakan, ngapain kau ngurusin agama orang lain? Urusin aja agamamu dulu. Ngapain kau urusin ini? Saya katakan, ya memang enak. Kamu ngomong seperti itu memang enak. Tapi kamu belum merasakan kalau di antara anak-anakmu yang ada dalam rumah tiba-tiba murtad. Ah, itu tidak mungkin. Saya sudah menanamkan akidah yang mantap sama anakku. Kuajarkan mereka sholat, kuajarkan mereka tahajud. Saya tertawa. Saya katakan apa? Apa kurangnya Nabi Adam alaihissalam bercakap langsung dengan Allah? Di sana tidak ada HP, di sana tidak ada internet, di sana tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan seperti hari ini. Hanya dilarang makan buah, tetapi jatuh. Apatah lagi kalau cuma modal, anakku sudah saya sekolahkan di pesantren, anakku sudah rajin sholat. Jangan sombong. Iblis itu bisa hadir di mana saya dan kapan saja, dan bisa menjatuhkan siapapun. Ini contohnya. Ini contohnya. Anak seorang ustadz, ini contohnya. Jadi maafkan saya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, orang tua saya yang tidak suka dengan metode dakwah kami, metode penyampaian tablik kami. Ya ini jalan yang harus kami tempuh demi untuk menyelamatkan kemudian generasi kita. Karena kalau tidak, mereka akan semakin merasa hebat. Bayangkan saja, sekolah teologi mereka mengajarkan tentang Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, menanamkan kebencian kepada anak didiknya untuk membenci Islam, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka dididik seperti itu. Habis itu kita sebagai umat Islam tidak membentengi anak-anak kita, hancur sudah kita, hancur. Karena itu jangan menghalangi dakwah kami. Kalau perlu justru dukung kami, dukung Kodondi, dukung API, dukung Arimatea, dukung kemudian teman-teman yang ada di MMCI, di MCI, ya semua penggiat dakwah lintas agama, tolong didukung. Didukung, dilindungi dan seterusnya. Jangan malah dikecam, sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit mau ditangkap, mau dipenjarakan. Jangan. Karena Indonesia butuh ketenangan. Kapan tidak ada kemudian yang mengerem mereka, selalu masuk ke lorong-lorong, memurtadkan orang, memurtadkan anak orang, maka itu justru akan memicu pertikaian. Pasti itu. Ya, kalau 1, 2, 3 orang mungkin masih bisa, tapi kalau sudah serentak, di sini ada murtad, di sana ada murtad, di sana ada murtad, pasti umat Islam akan bergerak
Ada apa ini? Tapi kalau kami membentengi kemudian mereka, anak-anak kita di sosmed ini, ya tentu itu akan meminimalisir kemudian dan mempersempit gerakan mereka yang mengatasnamakan diri mereka penginjil, anak-anak Tuhan katanya. Ya, saya kira begitu. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau yang lain, silakan. Ya, mungkin yang lain mau menyampaikan, silakan. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Senyong 77 biar beliau bisa open cam, teman-teman ya. Ayo di follow cepat, ini ada Oke, harus 2,1. berapa follower bang? Kalau boleh tahu. Harus 1.000. Harus 1.000. Hah? Harus 1.000 ya? Wah, Ini abang baru abang baru 400 ini. 485. Ayo teman-teman di follow dulu ya biar bisa open cam. Syukron jazakallahu khairan kasiron teman-teman semuanya yang sudah follow dan lempar-lempar gift. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Mungkin Bang Handi mau menambahkan? Bisa Bang bertanya Ceyung, Akang? iya silakan. Akang. Boleh. Boleh. Ya Memang silakan. keadaan si Lina Tidak Jaya ini memang benar-benar udah terpuruk, Bang. Bang. Iya, bentar. Maksudnya ya memang udah sakit gitu, sakit. Itu aja sih. Kalau terpuruk atau enggaknya saya juga nggak tahu. Tapi memang Intinya sakit aja, udah gitu jangan diperdalam Bunda Rahma. Soalnya ini lab. Oke. Ya, kita jaga keamanan Bang Chen juga. Ya Allah itu maha adil ya. Cek, Ya masuk Bang. saya nunggu on cam dulu aja. Saya sebenarnya banyak pertanyaan dari awal pertemuan, terus bagaimana caranya dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman di follow dulu biar bisa on cam, jadi supaya enak nanti kalau kita sharing sama adik kita ini gitu. Sekarang udah berapa followernya? nggak tahu, saya nggak bisa. Baru 500. Katanya udah bisa Baru on cam 500. tadi, kata yang komen. Belum bisa, tetap harus 1.000. Akun baru sekarang harus 1.000 tetap. Nggak bisa Bang. Jangan percaya yang 400 sudah bisa, 200 sudah bisa. Jangan percaya. Harus 1.000 tetap. Saya 2 kali bikin akun sama Ustadz Alif. Harus 1.000. Apa saya mulai aja ya? Ini emang netizen ini sotoy ini 1.000 baru bisa. Assalamualaikum guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek. Ya, Wah ini malam ini seru nih. saya mulai dulu ya. Mak kenal ya, siapa sih nama lengkapnya bro? Nama lengkap saya tuh Muhammad Ilyas Nasrullah. Oh bro Ilyas, saya Andi gitu. Panggilnya Kenal. Cian aja ya. Gak apa-apa. Semoga ada waktu kita bisa ketemu lagi nanti ya di Jumpa Darat sambil ngopi. Amin. Insya Boleh Allah, nggak? Pak. Boleh nggak ceritain awal mula ketemu si Brekele ini? Awal mula ketemu, bisa diceritain bang? Awal mula ketemunya memang saya yang pengen ketemu ya bang ya. Saya pengen ketemu karena setelah dikasih Alkitab tuh saya sering teleponan intens gitu, sering nanya-nanya tentang kekristenan. Nah terus sampai Bang Chen, jangan Ya. jangan nyebut Alkitab Bang Chen. oh iya ya Izin. maaf. Bible aja Bible. Bible ya, Bible Iya, itu Bible ya. ya. Ah, Bible. Nah, belajar Bible. Terus sampai akhirnya saya mulai merasa pengen ketemu dong gitu, pengen belajar langsung. Nah, sampai pada tanggal 1 Februari itu beliau bilang, saya tanggal 1 ada di Jakarta nih, kalau mau ketemu yuk ketemu. Nah, saya ketemulah pada saat itu. Pertemuan pertama ya kita ngobrol-ngobrol lah biasa, nggak ada hal yang aneh, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus pertemuan yang kedua itu pada tanggal 22 Februari ya. Saya tanggal 22 Februari itu saya diundang ke acara ulang tahun beliau. Saya diundang, saya datanglah ya kan. Terus beliau juga bilang, saya seminggu nih di Jakarta, kalau kamu mau ikut
ikut aja bareng sekalian lihat pelayanan gitu kan, penginjilan lapangan tuh gimana sih kan, karena pada saat itu saya baru join Kristen, baru ya istilahnya berani lah menampakkan diri untuk belajar Kristen. Saya juga ikut dong, tertarik gimana sih pelayanan lapangan tuh, penginjilan tuh gimana, saya ikut. Nah udahlah, di situ jujur ya Bang ya, jujur saya melihat kebaikan beliau, saya jadi jatuh cinta sama beliau. Ini saya ngomong jujur aja, saya ada perasaan sayang sama beliau tuh sebetulnya, karena saya ngelihat ya baiklah, beliau tuh orangnya baik, itu suka berbagi segala macam. Terus bisa dibilang tuh beliau tuh kalau kemana-mana ya, misal ngajak ngumpul gitu, beliau yang bayarin semua gitu. Terus beliau juga sebenarnya orangnya perhatian gitu, care lah ke sesama. Makanya saya nggak tahu kalau misalkan beliau itu banyak yang benci, ya mungkin di luar image dia yang asli gitu. Dia kan punya personal branding Lina Wijaya gitu, Lina Wijaya yang seperti apa saya juga nggak tahu ya sebelumnya, karena memang saya kenal beliau tuh baru gitu. Saya tidak tahu masa lalunya seperti apa, yang katanya bisa dibilang tuh mungkin masa-masa jayanya lah, masa-masa jayanya di Oke. perdebatan. Oke, udah paham. Artinya sambil ingin belajar Bible ada rasa kan gitu ya. Iya. Itu intinya. Terus berapa kali pertemuan intens, apa yang Anda bahas? Masalah hati kah atau masalah Bible kah atau apa yang Anda bahas di kala ketemu? Silakan. Macam-macam sih Bang. Di samping kita pelayanan, penginjilan lapangan, bagi-bagi istilahnya bagi-bagi berkat lah ya. Ada ketemu teman-teman pendeta, bagi-bagi obat kayak gimana, pelayanan lah gitu, gimana sih melayani orang gitu ya istilahnya. Sambil itu juga kita ya jalan-jalan bareng gitu sebagai pasangan yang Pelayanan ya. Oke, lanjut. ya. Maaf ya kalau saya potong. Terus kemudian apa yang menyebabkan sehingga Anda murtad dan dibaptis? Karena jatuh cinta kah? Enggak, Atau karena hal lain kah? Silakan. kalau itu seperti yang saya bilang tadi, saya memang ragu dengan Islam, sehingga waktu itu ditanya, kamu siap gak kalau dibaptis sekarang? Terus saya bilang saya siap dibaptis kapanpun, tapi saya memang nggak mau, itu bukan tujuan utama saya gitu ya dibaptis. Saya memang maunya belajar aja, pengen tahu. Toh karena pada kenyataannya yang penting percaya, masalah baptis itu bisa belakangan gitu. Maksud saya begitu. Saya juga nggak mau buru-buru, tapi saya bilang kapanpun saya siap. Oke, kata beliau, karena kondisi penyakitnya mungkin takut nggak ada umur atau apa, katanya udah baptis buru-buru aja ya, bulan kemarin tuh baptis aja ya, biar siapa tahu ini terakhir saya lihat kamu. Itu saya di situ sedih Pak, sebetulnya Pak, sedih saya terharu lah, gimana ya, gimana lah, susah dijelasin itu. Nah ya udah saya ikut, saya dibaptis lah pada saat itu. Nah setelah dibaptis itu saya sering nonton video Koh Dondi sebetulnya. Jadi saya ragu sendiri ya, memang orangnya labil lah saya akui itu. Oke. Jadi setelah dibaptis dengan melankolisnya gitu ya. Oke, resmilah Anda menjadi Kristen murtad karena Bang Hadi, ragu. sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tolong minta di follow biar cepat dia bisa on cam Bang Hadi sambil di ini. Coba sebentar bisa on cam guys, belum Harus 1000 belum. Coba Bang Hadi, kalau sama Bang Hadi biar cepat. Netizen yang 2K ini ya, silakan di follow saudara kita biar bisa open cam. Ayo. Tinggal 300 Follow. lagi itu. Ayo teman-teman, semangat. Izin Terima ya, kasih lanjut ya. lagi ya. Ya, Bang Yuma izin ya lanjut lagi ya. Pertanyaannya Silakan. Ya. Silakan. Dan ini menarik ini soalnya sebagai apa ya, bentuk edukasi juga di luar sana bahwa banyak intrik itu loh. Ya kalau teman-teman ada yang lain nanti habis ini nggak lama kok, karena ini harus ditanya gitu loh.
Terus kemudian sesudah dibaptis itu intens ketemu lagi nggak bro? Silakan. Nggak ada lagi bang ketemu setelah itu. Selebihnya kita banyak berantemnya gitu, banyak berantemnya lah di HP, walaupun hanya perkara-perkara sepele sebetulnya, kayak misalkan saya telat angkat telepon, terus saya sibuk. Saya kan maksudnya nggak sibuk-sibuk juga, cuman saya tuh sering main game bang. Sering main. Oke. Habis itu nggak ada lagi. Terus kemudian ada dikasih sesuatu gitu? Dikasih Alkitab aja sih, Alkitab Bible aja sih gitu. Materi? Enggak bang. Hal yang tidak layak? Enggak ada juga. Pernah diajak berduaan? Mau dijawab boleh Mana nggak? kan Boleh. memang berdua bang kita. Maksudnya saya nemenin gitu. Sampai jam pagi, pulang pagi atau gimana? Asisten. Tempat khusus gitu. Kalau ke luar kota kan nginep bang, kami nggak sehari 2 hari, bisa seminggu gitu. Oke. Boleh dijawab, boleh tidak nih? Sempat melakukan hal yang terlarang? Itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Kalau begitu ya kita aja yang mengerti sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya udah bilang tadi bisa dijawab bisa enggak. Kalau mau hujat saya aja teman-teman. Oke, baik. Hujat yang lain. Maaf ya Bang Yuma, pertanyaan saya tajam loh. Kalau dibiarkan tajam ini, gimana? Saya terusin apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi di Tapi sini ada ini juga, Iya. maaf Kanda, ada ini Iya. juga kalau rasa tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum ada ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya Setelah saya ini, nggak silakan. mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah Ya, dan Nabi kita. Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya. Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Siap. Cen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina. Enggak bang, saya Bagus. jaga perasaan lah. saya kelarin dulu baru saya tutup nih, tinggal 2. Iya, Saya kelarin silakan, dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta Saya kayaknya. kelarin dulu Bunda, izin. Pernah nggak ngasih tahu dia tinggal di mana bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya, si Berkele ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya nggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Gak apa-apa. Lanjut ya, terakhir nih. Kenapa Anda kembali ke Islam? Apa karena cinta bertepuk sebelah tangan atau karena memang saya dibaptis Kristen ini kok begini banget gitu loh. Yang mana nih yang membuat Anda kembali? Yang saya bilang tadi bang ya, saya nonton video-video debatnya Kodonditan, jadi saya ragu sendiri. Karena pada saat itu yang bikin saya tambah ragu yaitu saya tuh kan asisten ya, saya disuruh ngehubungin Kodondi buat katanya mau silaturahmi nih, Bu Lina nih mau silaturahmi. Jadi ya udah hubungin, saya ada nomornya nih. Saya bilang mau ke Kodondi Malam Center, saya ada nomornya nih. Saya hubungin, ya udah bilang aja mau silaturahmi dari Bu Lina Wijaya. Nah ketika itu Kodondi bilang nggak kenal Bu Lina Wijaya, terus Bu Linanya nggak terima gitu. Ya udah kalau nggak kenal nggak usah. Terus Kodondi kan nantang balik, ya udah kita Oke, debat cukup. aja. Artinya Anda mendengarkan diskusi debat-debat selama ini. Anda ada rasa penyesalan nggak bro? Wah ada lah pasti. Ungkapkan di sini aja, tapi nggak usah lah ya. Penyesalannya nggak usah kita. Semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya. Selamat kembali ke Islam. Pertanyaan soalnya banyak, tapi berbagi sama yang lain. Makasih. Kembali ke host. Wah, dia bikin VT galau-galau loh, Cen. Gara-gara lu kayaknya. Udahlah bang. Cinta dosa yang inilah. dulu gitu-gitu deh. Anyway Cen, gini ya, ini gue terakhir untuk yang Lina Wijaya ini. Yang nyosor duluan, lu atau dia? Gua akuin gua bang. Oke, lanjut.
Berarti jaratnya berhasil. Nah ini salah satu ininya, videonya ya. Mungkin sebelum kenal sama Lina adik ini. Yang menghina dan menistakan Islam. Ya, izin saya putarkan dulu kalau gitu ya, Guru Nda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sama ini, adik Ceni. Saya mau menyampaikan teman-teman yang di bawah, itu teman-teman yang nonton, kalian boleh kesel ya sama Bu Lina mungkin karena perkataannya atau apa. Tapi saya mohon memaafkan dan udah jangan dihujat atau gimana. Ya karena sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman. Dia dengan sakitnya saja sudah menderita. Udahlah, saya juga nggak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Tapi izin ya. begini, Waalaikumsalam. Linda Ceni, adik ini juga jangan mau mempersamakan kami umat Islam ini, perasaan kami ke dia dengan perasaan dirimu, Dek. Kami tidak akan pernah memaafkan. Mungkin setelah dia mati membusuk baru kami maafkan. Berbeda kami dengan dirimu, kamu kan pernah dekat, pernah jadi asistennya, wajar itu. Kami sebagai umat Islam gak terima atas hinaannya. Jadi kami tidak akan pernah memaafkan. Sampai dia membusuk di neraka pun kami tidak akan maafkan. Itu. Ya, jadi adik ini silakan Anda maafkan karena Anda pernah dekat, itu perasaan ya, kami memaklumi itu. Tapi kalau kami tidak ada maaf bagi Lina Wijaya. Itu. Kasih. Saya simpulkan juga tadi hasil pertanyaan saya, ini anak hati-hati di luar sana. Misionaris itu banyak mempergunakan cara, bahkan menjual dirinya demi untuk mendapatkan orang bisa murtad. Apapun yang dia lakukan. Jadi waspada terhadap misionaris di sekitar Anda. Itu kesimpulan dari tadi atas pertanyaan saya ke beliau ini. Makasih, lanjut. Ya, izin. Sebelum saya putarkan videonya, teman-teman yang di bawah, kalau komennya kurang benar ya, kalian kan samalah muslim lah ya. Coba penyemangat aja komennya. Atau kalau enggak, saya tutup aja komennya ya, biar kalian enggak kasihan Bang Chen-nya. Ini Bang Chen ini baru balik lagi ke Islam, baru bersahadat lagi. Jangan sampai Bang Chen merasa nggak enak atau merasa sakit hati dengan oknum-oknum yang komennya itu nggak benar. Ini kan pribadi Bang Chen, ya. Tolong, mending di tab-tab wilayah daripada komennya benar, apalagi bikin sakit hati atau bikin ilpil Bang Chen, nggak boleh dong ya. Atau kalau nggak saya tutup komentarnya. Papa, Bang Chen aja jangan baca di bawah, itu luapan hati mereka karena kita ini, saya aja dengar hujatannya tuh sakit. Jadi jangan baca di Bisa bawah. nasihatin Bang Chen, Bunda aja kalau baca yang komen Ya makanya Bang Chen jangan baca, itu luapan netizen karena dia menjerat Bang Chen dengan cintanya itu loh. Sekarang Kan intinya udah kan sudah lewat, sudah benar aja lewat lah. Toh juga si Chen ini kan sudah mengaku salah, sudah mengaku juga ada kekhilafan. Namanya manusia kan memang tempatnya hilaf. Ya sudah, yang penting gak usah lagi kita ini jadikan aja pelajaran supaya yang ini tuh terjadi sama anak-anak kita, ponakan, cucu segala macam, dengan jeratan-jeratan begitu dimurtadkan. Ya ini jadi pelajaran aja sudah. Kita alhamdulillah Bang Chen ini sudah pindah, sudah balik, ya, sudah kita terimalah, kita terima dengan lapang dada. Apapun ada kesalahannya udah kita lupakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan kesalahan si Lina itu. Lina jangan kita lupakan. Karena kan pertaruhannya duluan mati apa duluan ketangkep. ya, itu kita aja udah. nunggu. Ya.
Ya, kita nunggu Bang Chen. Bang Chen masih terjeda ini sebelum saya putarkan. Bang Jul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jul bukan? Mana? Oh iya, Bang Waalaikumsalam. Jul. Ya, kita nunggu Bang Chen masih terjeda itu. Sabar ya teman-teman, sambil di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam. Ini kayaknya dia Dia ditelepon itu, udah biarin aja. ya di telepon itu pasti. Itu kalau kelamaan jeda takutnya kepental itu Bang Chen-nya. Halo. Oh iya, iya, iya. Ya bang, aduh saya jadi gak enak nih saya ditelepon. Ah, pas bener kan? Udah ceritakan aja kalau intinya kan saya sekarang udah balik lagi, udah masuk memeluk Islam lagi, udah itu aja kita bahas bagaimana kedepannya kita bantu untuk menjaga akidah-akidah ya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita supaya nggak terjerat. Ini jadikan percontohan aja. Tetapi apa yang terjadi antara Chen dengan Ya, Lina? Bang Glenn, kita bahas. Bang Glenn. Ya, Ya, Bang Glenn, izin biar kita percepat aja biar Bang Chen-nya dengar. Bang Chen monitor nggak? Tuh. Biar saya puterin langsung. Ya saya dengar di sini, teman. Oke, saya putarkan videonya ya. Banyak, tapi saya mau jawab sendiri. Bukan Nah, kedengeran nggak? Pansos di sini. beneran. Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah. Saya manfaatkan waktu saya nih. Silakan, siapa yang mau tarung derajat sama saya? Iya iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi pantaslah si Allah itu saya ganti dengan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi, ya, berkuasa di sorga, berkuasa di dunia orang mati, ya. Makanya lebih gampang kalau kamu itu cerdas. Tanya saya dong, woi Lina, kenapa kau keluar dari Islam? Nih yang satu ada komentar sebelum saya putarkan yang satunya, Bang. Sisa baju itu cuma 4. Ya ada komentar lah. Enggak, ini dari Bang Sen. Udah bang, lanjut aja bang. Lanjut ya. Ya, biar Bang Sen tahu aja ke Islam dia. Mobil saya turun, tidak saya bawa, saya tinggal karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang, si Juma menolak bertemu, takut katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga sama Wafi malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi Romiansah juga langsung
langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika pada paginya saya datang. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Tidak ada yang mau bertahan. Yang rapat yang saya siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-temannya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun-bangun. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum, apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut. Sebab saya menawarkan, hai Ripa dan kawan-kawan. Yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada Budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu, dipanggil Umi, saya tidak tahu. Terus ada siapa si Hasan, saya tidak tahu, udah hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Nah, si Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, nggak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Udah mungkin sampai di situ ya, Guru ndak? Iya, itu salah satu ulahnya ya. Jadi kalau di belakang, kalau di dunia nyata mungkin bersama dengan calon-calon korban atau korbannya, dia itu seperti malaikat. Tapi kalau di depan sosmed kayak begini, hinaannya terhadap Islam Allah itu ya gini, ini belum apa-apa ini. Hinaannya itu sangat luar biasa tuh. Dan ya saya boleh katakan kemungkinan sakitnya dia itu karena ada panggilan polisi. Bisa jadi pura-pura sakit. Karena selama ini kita lihat dia sehat-sehat aja. Dia ke Medan, dia ke Kalimantan, dia ke Pontianak, sikit-sikit ada di beda pulau. Saya takutnya dia ini penyakitnya penyakit Lombok, sakit-sakit Lombok. Kecuali kalau dia maaf kena penyakit AIDS kah atau apa, mungkin. Saya curiganya itu sih. Tapi kalau penyakit-penyakit lain saya rasa enggak. Dia itu segar bugar. Dia segar bugar dan baru-baru aja. Tunggu dulu, saya lihat WA-nya ke saya dengan teleponannya itu kapan dia telepon saya nih. Kalau dia sakit parah, saya rasa nggak mungkin juga dia di IGD masih WA-WAan sama adik ini. Tanggal 22 Mei, hari apa itu? Dia masih miss call saya. Baru-baru, sakit apa dia rupanya? Kalau dibilang sakit parah, sedikit lagi dia mau meninggal, ya alhamdulillah sih kalau segera. Tapi kalau dibilang sakit, saya curiga dibuat-buat. Karena takut, karena sudah panggilan kedua. Sedikit lagi dijemput. Saya kira begitu, teman-teman. Silakan. Sepertinya sih. Ya ngakunya Ayo, sih, polo-polo. ya ngakunya sih kanker paru-paru stadium akhir, ngakunya. Tetapi bukti konkretnya nggak ada, itu aja. Kalau paru-paru itu Dinda, setiap dia live pasti batuk-batuk. Ini tidak pernah sekalipun kita lihat dia batuk. Yang paru-paru itu kayak si Rudy Yohanes. Ini saya curiga dia menjadikan adik Chen ini sebagai corong supaya dia berbicara kemana-mana, supaya sampai ke pihak berwajib bahwa dia sakit. Curiganya saya gitu. Betul. Sama Gurunda, pikiranku. Dari cara bicaranya Bang Chen juga ini kita bisa menilai loh. Ya teman-teman, tinggal 200 lagi, silakan di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam Bang Chen-nya ya teman-teman. Ayo di follow-follow teman-teman. Mungkin Bang Jul ada pertanyaan Bang Jul buat Bang Chen. Nggak, nyimak, lanjut. Atau Bang Kores ada pertanyaan, silakan sambil kita nunggu followernya nambah. Ya jadi Ya, dikit begini lagi. juga, si Chen ini kan diancam akan dilaporkan. Ya, walaupun yang saya lihat pasalnya pasal ngarang semua, pasal nggak masuk akal. Ya, itu pasal bikinan dia aja, asumsi dia seperti asumsi ke Bibel, sama-sama dia ke Bibel asumsi, ke KUHP juga asumsi kan gitu. Ya, jadi gini Chen, nggak usah takut kalau emang dia betul
mau mengadukan, ayo kita tunggulah. Saya bukan nantangin, tapi apa yang Bang, saya lihat, Bang Glenn, izin. Emang diaduinya dalam hal apa? Mau diancam ini ada ite-itean lah, undang-undang IT tentang ya ini yang katanya, sekarang atau ya yang kemarin di Kodondi? yang ini, yang kemarin, Oh, yang kemarin. ya Oke. yang kemarin. Kalau Ya, misalkan ini terjadi dilaporkan Gurunda, apakah apa yang tindakan api yang dilakukan? Ya kita backup ada ini. Masya Allah, Allahu Akbar. dilawan, Nggak usah takut. dilawan, di backup lah, nggak usah takut. Iya. Umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia ada di depan bukan di belakangmu. Yang penting satu, ya jangan seperti kasus yang kemarin. Kita sudah pasang badan ternyata ada kasus lainnya. Kayak si yang di sorry yang kemarin itu. Saya kan pasang badan kalau sampai gara-gara patung ini gara-gara foto ini kau dipenjara. Ternyata bukan karena kasus itu, kasus yang lain. Nah, selama kalau masih karena kasus misinya beliau ini, kamu dia papain sama dia, api bukan di belakang, kita di depanmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Memang kerjanya kayak gitu. Dia yang melakukan, dia yang melaporkan. Contoh seperti saya yang terzolimi, saya pula yang dia laporkan. Habis itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Jadi nggak usah khawatir, Dinda. Saya keras begini karena kesal aja. Saya sebenarnya nonton video kamu itu atas saya itu berkaca-kaca. Saya lihat Bapak, bagaimana orang tuamu bercerita, bagaimana senangnya beliau, terharunya dirimu. Hancur perasaannya, anak yang disayang tiba-tiba murtad. Ya, tapi alhamdulillah dirimu sudah kembali. Cuman yang perlu ada ini pahami, Lina itu bukan cuma you yang jadi korbannya. Saya yakin itu. Karena videonya dulu-dulu sebelum dia hapus videonya, itu banyak sekali kemudian euforia yang dia pertontonkan karena dia memenangkan jiwa-jiwa menurut dia. Itu. Jadi dirimu jangan terlalu merasa tersakiti karena tidak sama lagi, jangan. Entah kamu itu korban yang keberapa dari dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini. Kalau di usia sekarang yang 50 tahun aja dia bisa menggait rondong kayakmu, bagaimana usia dulu mereka? Dia usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Usia sudah bau tanah aja bisa kayak gitu, apalagi waktu masih muda. Jadi nggak usah kau tersakiti, bahkan kau harus kuat. Kami umat Islam bersama dengan dirimu, nggak usah khawatir. Justru dia itu juga sekarang dalam keadaan terancam itu. Ya nggak usah takut, Cen. Ya, tapi kan Nggak usah ini takut. posisinya Gurunda si L ini kan terlapor nih, sebentar lagi mungkin jadi TSK. Apakah bisa dia melaporkan kalau posisinya Masih seperti bisa, itu? masih bisa, Masih bisa. masih bisa. Iya. Intinya dari Kodondi sudah mengatakan akan mengirimkan pengacara gratis. Ya. Dari Bang Juma juga sudah bikin backup, Cen. Dua-duanya tetap ke saya. Jadi aman ya, saya tetap ada di depan. Jadi apapun yang kabarnya saya langsung ya. Betul. Nggak usah khawatir. Dinda. Salam sama Bapak ya, sama Ustadz. Sama Abi. Iya bang. Iya, sama Abi. Iya. Iya. Salam keluarga. Nggak usah khawatir. Ada Iya, waktu Bang. kita berkunjung lah. Kapan kita berkunjung ke Bogor atau ke Cianjur kalau ada waktu. Teman-teman dipercepat 60 lagi teman-teman, di follow-nya 60 lagi. Masa ini 2,6, kayaknya banyak oten nih yang nonton nih, ngerekod nih kayaknya nih. Ini belum bisa ya utusan. teman-teman. Kalau kalian ragu sama saya balik ke Islam, terserah lah. Enggak, kita nggak ragu, Cen. Kami nggak ragu. Kami Maksudnya tidak ada yang keraguan. komen ini loh bang. Enggak, itu kebanyakan oten juga yang nyamar, Bang Iya, Chen. banyak yang nyamar. Jadi Kebanyakan gini, banyak yang nyamar. kalau masalah Chen bersyahadat kembali, kami nggak ada ragu sedikit pun, kami tidak ada keraguan. Yang kami hanya meragukan, jangan sampai Chen terjerat lagi, gitu loh. Itu yang kami ragukan. Kalau Anda bersyahadat tidak ada ragu sedikit, tidak ada. Nah ini Bang Chen udah 1000, Bang Chen harus turun dulu keluar dari TikTok. Oke. Terus masuk lagi ya, baru bisa open cam. Oke bang. Bentar ya. Oke ya, turun dulu ya. Iya, Masya Allah, Kodondi lagi Alhamdulillah. iya. Kodondi lagi lah, tadi udah saya undang. Udah beres labnya. Coba ditelepon lagi Bang Glenn. Udah Biar saya naik undang ke sini.
Aduh, belum bisa. Kenapa ya nggak bisa gini ya? Harus keluar aplikasi dulu. Jadi aplikasinya Oh, di close dulu, Oh, gitu aplikasinya, ya. dibersihin Yaudah. semua, masuk lagi. Kata si Melisa di bawah ada dia tuh. Mel, naik Mel. Melisa, woi. Itu si Lina Wijaya minta naik tuh. nggak ada tabayun. Emang apa tabayun? Tabayunnya sama umat muslim di Indonesia. Kalau Tabayun bersama umat muslim. Nggak ada urusan tabayun, nggak ada. Waduh, nggak bisa open cam dia. Live access need to go live on video as Nggak bisa. Yes. Bang Glenn punya akun yang udah bisa open cam nggak? Biar dipinjemin dulu sama Bang ini. Ada akun gua satu lagi, cuman passwordnya apa ya? Passwordnya lupa gua. Wah, Ini kenapa sih emang yang nggak bisa on cam nih? Saya nggak ngerti soalnya. iya harus seminggu Oh, harus atau seminggu. 3 hari. Oh. Oh iya, aturan baru, nggak cuma viewer, tapi harus nunggu 3 hari baru bisa. Ya 3 hari baru bisa. Ini supaya panjang dan Gurunda masuk ya ke sini. Gua kasih yang seru-seru nih dari Chen Yong. Nah, gini Chen Yong. Chen Yong, apa yang menyebabkan gua revisi. Nonton apa sampai Chen Yong itu oleng imannya dari Islam? Silahkan. Ya. Ada channel di YouTube namanya Sunnah Nabi. Pada tahu gak kalian, teman-teman? Atau di bawah pada tahu gak? Ada channel. Tahu, lanjut. Ya, itu pertama. Terus kedua ada namanya Tanpa Ragi. Ya. Tanpa Ragi 2, terus Nah, itu aja sih yang inti-intinya dari situ. Saya sering nonton itu. oke. Sebelum kita tanggapin Sunnah Nabi sama Tanpa Raginya, coba sebutin yang paling terngiang salah satu konten dari mereka supaya kita ratain di sini. Yang paling terngiang itu kalau di Sunnah Nabi yaitu kejadian ketika Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anaknya Zaid, anak angkat. Di situ. Nah, di situ kan narasinya, masa Nabi kayak gini, terus saya mikir iya juga kenapa kayak gini gitu. Itu bodohnya saya ya teman-teman, maaf ini bukan maksud apa. Terus kalau yang di Tanpa Ragi itu tentang pokoknya series Abdul Amburadul ada di situ, series Abdul Amburadul. Jadi Oke, Tanpa Ragi nanti diingat-ingat dulu, kita bahas dulu yang pertama ya, menikahi apa fitnahnya itu menikahi menantu kan gitu ya. Oke, silahkan Gurunda, gas. Gurunda. Waduh, Gurunda keburu badminton. Mungkin agak jauh dari perangkat Gurunda. Kita tunggu aja Gurundanya. Oke, sambil nunggu Gurunda. Ah, ini udah masuk. Gimana deh? Iya, jadi Gurunda, kenapa si Chen Yong itu bisa oleng gitu iman Islam ya? Karena dia tergerus menonton channel Sunnah Nabi dan juga Tanpa Ragi. Nah, salah satu yang paling terngiang itu yang ketika membahas Nabi itu menikahi menantu, fitnahnya begitu. Silahkan Gurunda konterannya. Oh iya, mengenai Zainab. Jadi gini, latar belakangnya dulu, asbabul nuzul daripada ayat suci Al-Quran yang menceritakan itu surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi Said itu bukan anak kandung Rasulullah, bukan anak kandung beliau. Beliau anak angkat, dan posisi Zainab ini bukan menantu. Baik pada saat dia menjadi istri daripada Said maupun setelahnya, dia bukan menantu. Kenapa? Karena Said ini bukan anak kandung, dia hanya anak angkat. Nah, adapun hikmah sampai ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memutuskan mata rantai kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu, yaitu gemar mengangkat anak menjadi anaknya, anak orang menjadi anaknya. Sehingga
mengganggu kemudian aturan tentang mahram. Contoh misalnya, ketika orang-orang pada zaman itu kalau tidak diputuskan oleh Rasulullah, maka akan terjadi sampai hari ini. Misalnya nih, Pak Bom-Bom, seorang muslim, tetangganya ada orang susah, karena tidak sanggup kemudian menyekolahkan anaknya, diambillah anak tetangganya itu sebagai anak angkat. Nah, yang terjadi pada zaman itu, anak angkat ya anak kandung. Tidur bersama, bergaul bersama, dan seterusnya. Apakah keadaan itu masih bisa bertahan beberapa dekade ke depan? Belum tentu. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian anak kandungnya aja dituin. Apalagi kalau cuma anak angkat. Nah sekarang kalau muncul orang-orang jahat, nah ini cantik anaknya, anakmu aku ambil anak angkat ya. Cantik juga di sana anakmu, kau ambil anak angkat ya. Sehingga terjadi banyak kemungkinan yang hal-hal seperti itu terjadi. Sehingga itu ingin dipatahkan oleh Rasulullah. Enggak boleh lagi ada anak angkat. Anak angkat itu adalah bukan anakmu, maka dia boleh kau nikahi. Itu maksudnya tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan itu. Dan itu memang sudah perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 yang saya katakan tadi. Di situ Allah mengatakan, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim." Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sih sudah diterangkan sama orang tua daripada adik kita ini, apalagi beliau adalah ustadz. Nah, saya kira begitu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mematahkan kemudian, ya, tanggapan-tanggapan bahwasanya anak angkat itu nggak ada tuh anak angkat. Jadi harus ada pembatasan mahram seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Silakan. Yang lain ditambahkan. Iya. Nah, Chenyon. Ya bang. Dalam kita yang bergerak di sini membantai syubhat dan fitnah dari mereka itu mempunyai karakter gini. Ini lu ingat-ingat ya, setiap fitnah dan hujat mereka terhadap Islam itu wallahi akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Itu akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Mereka bilang itu adalah najis dan nista ketika menikahi menantunya sendiri, walaupun itu fitnah, gitu. Karena posisinya sudah cerai dan tidak ada menantu mertua di dalamnya, kan gitu. Nah, kalau misalnya memang buat tanpa ragi dan sunnah Nabi itu adalah najis dan fitnah, terus kenapa nenek moyang Tuhannya mereka di Kejadian 18 nomor 6 sampai 11 itu ada Yehuda menggauli menantunya Tamar, prot-prot itu sampai keluar anak. Kenapa bisa begitu? Nah, Cenyong kepikiran nggak ke sana? Enggak, saya malah nggak tahu itu bang. Ah, nggak tahu kan? Disembunyiin sama mereka. Mereka akan menyembunyikan yang mereka hujat. Jadi gini konsepnya. Wah, nggak apa-apa kita menghujat kitab kita, yang penting Islam sakit hati. Padahal yang mereka fitnah, tadi contohnya yang tadi itu ada di kitab mereka sendiri. Gitu loh. Bang. Di prot-prot itu menantunya sama mertuanya jadi anak. Saya boleh cerita lagi gak yang bikin? Boleh banget. Lanjut, Chen. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya, itu kalau dari Al-Quran. Terus dari sejarah bang, kalau saya dulu kan nonton sunnah Nabi itu ada yang namanya pada zaman itu Ka'bah putih, Zulkhalasah namanya ya, dari Yaman tuh. Nah terus Hajar Aswad itu menurut sejarah itu pernah diambil bang, pernah dirampok sama perampok-rampok itu, terus dipecahin jadi sampai sekarang tuh jadi 7 bagian. Nah terus saya mikirnya gini bang, ini mohon maaf ya dangkalnya pikiran saya, mohon jangan dihakimi. Saya mikirnya gini bang, Hajar Aswad itu kan batu suci gitu ya, batu yang disucikan. Kenapa itu bisa dicolong terus bisa dipecahin sampai 7 bagian? Padahal Makkah aja pas mau diserang sama Raja Abraha pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan Allah langsung nurunkan bala bantuan ini dari burung ababil tuh ya. Nah, kenapa ketika batu itu diambil oleh perampok-perampok
yang punya Ka'bah putih dari Yaman itu bisa keambil gitu. Jadi saya mikir kayak ini bener gak gitu, ini bener gak sih keajaiban kayak gini, tapi kok bisa jadi pecah gini, batu Hajar Aswadnya diambil gitu. Ya itu Bang, silakan Bang, mohon maaf. Ya, aku masuk bentar ya sebelum aku makan lagi. Ya, ini mungkin buat Chen, lu harus lihat juga bagaimana tabut perjanjian yang begitu luar biasa sakral bagi orang-orang sebelah, bahkan nggak sengaja nyentuh aja bisa meninggoy. Tapi sekarang tabutnya hilang, entah kemana ya, bisa hilang, nggak tahu kemana. Oke, lanjut Bang coba. Ya, Iya. sebelum lanjut, Res, izin. Bang Chen, itu saya kirim ke WA akun satunya biar bisa on cam. Boleh? Oh iya Bang, oke, nanti ntar saya buka WA dulu ya. Saya soalnya tadi matiin. Bentar. Ya, masuk aja pakai akun itu. Dan teman-teman moderator yang di bawah khususnya ya Bang Stilo dan lain-lain, tolong yang menghujat diblokir aja ya. Yang komennya macam-macam diblokir aja ya teman-teman. Karena ini nggak komennya itu nggak bermoral ya. Diblokir aja. Ya silakan lanjut Res. Ya. Jadi Gurunda, menurut Gurunda bagaimana nih dengan fenomena Chen dan juga alhamdulillah ya ini Allah langsung menjawab makarnya Lina langsung dengan orang terdekatnya kembali ke Islam itu. Itu tanggapan Gurunda gimana tuh mengenai fenomena seperti ini Gurunda? Waduh, Ikhwan, Gurunda futsal. Iya. Jadi mungkin aku Bentar, bentar. sedikit ya, sebelum Gurunda. Bang Jol izin. Ini Apa? Gurunda ada tamu keluarganya sebentar paling 5 menitan 10 menit. Oke. Aku mau nambahin buat Chen, mungkin lu boleh periksa reputasi Lina Wijaya dari channel-channel Kristen juga. Bagaimana orang-orang Kristen aja pernah ditipu ya oleh satu manusia ini. Jadi jangan kamu berpikir bahwa oh dia enggak lah gitu. Jadi jangan berpikir kamu merasa bersalah ya atas apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu ini orang benar-benar ular beludak. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang sudah ditipu ya. Nanti mungkin aku akan kirim ke kamu linknya ya supaya kamu nonton sendiri dan lihat sendiri bagaimana tanggapan teman-teman Kristen mengenai Lina Wijaya ini. Oke lanjut, Res. Iya. Nah, ini kalau soal beliau udah mualaf ya. Jadi kita ini flashback dan mereview kenapa itu bisa terjadi dan variabel-variabelnya yang membuat itu terjadi apa gitu. Toh ujung-ujungnya Ikhwan gua kasih tahu, Muslim walaupun dia seawam-awamnya Muslim, ketika dia mengimani tauhid bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, utusan Allah, nggak akan betah mereka di agama yang lain gitu, apalagi di agama yang Kristen nggak akan betah mereka karena sangat bertentangan sekali gitu antara yang diajarkan mengenai Tuhan yang benar dengan praktek keimanan dari Kristen itu sendiri gitu kan. Tuhan itu maha kuasa maha suci gitu, dar di Kristen Tuhannya manusia pakai baju one piece yang sampai lutut gitu, lalu kulitnya putih berjenggot ya. Susah lah, nggak tenang bre, balik lagi dia gitu kan. Makanya satu-satunya cara Kristen untuk membuat Islam ada yang masuk walaupun itu sangat jauh dari ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu banjir murtadin, tapi ternyata tiap 2 tahun sekali cuma dapat 1 gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghujat Islam gitu kan. Nah yang lucu ketika mereka menghujat Islam, mereka lupa di iman mereka ada yang seperti itu. Jadi ngapain menghujat Islam kalau ternyata iman mereka yang begitu, yang sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Contoh tadi kan misalnya mengawini menantu. Loh, ngapain jauh-jauh ke Islam kalian hujat gitu? Itu kitab kalian udah tersaji dengan begitu jelas dan nyata dan indah gitu kan. Bukan lagi dinikahi lagi, diprot-prot langsung itu, nggak pakai kawin. Anaknya aja nyampe ke Tuhan lu itu apa hubungan darahnya kan gitu. Nah terus apa tadi? Oh iya, yang soal Hajar Aswad juga. Di mana konsepnya gitu ya? Di mana konsepnya? Ketika orang Kristen ini bilang, kalau misalnya barang itu suci maka barang itu nggak hancur, blok.
Mau sesuci apapun itu barang, yang namanya barang itu ciptaan. Ciptaan nggak ada yang kekal, gitu. Ada hancurnya, gitu. Contoh tadi udah dibawain Julius, tabut perjanjian lo hancur, gitu kan. Contoh lagi, salib yang menjadi lambang keselamatan, bukan lagi lambang kesuciannya, lambang keselamatan hancur, gitu. Ya apalagi Hajar Aswad. Cuman posisinya berbeda dengan tabut perjanjian dan salibnya Kristen. Kalau Hajar Aswad masih ada jejaknya, masih bisa kelihatan. Tabut perjanjian hilang, nggak tahu kemana. Salib yang menjadi keselamatan simbol juga nggak tahu kemana. Gitu loh kawanku. Nah di sini gue tekankan lagi kepada kalian ikhwan gitu. Inilah gunanya ilmu komparasi gitu. Sehingga yang penghujat ini dia akan terdiam sendiri. Karena ketika di-compare, imannya yang cocok dengan hujatannya mereka. Selamat datang di kebenaran. Gitu bre. Ya teman-teman moderator, kalau ada permintaan dari akun yang namanya Kangen Ramadan, di up ya. Nama akunnya Kangen Ramadan ya. Moderator pada nyimak nggak? Moderator di bawah. Nyimak. Baik. Kangen Ramadan ya nama akunnya, silahkan nanti di up ya. Nah ini gue supaya mancing apa namanya supporternya Edis keluar ya. Di sini gue akan memberitahukan kepada kalian Kristen yang support Edis dan juga orang-orang pembenci Islam yang selalu bersama Edis. Ini gue kasih tahu, Edis sedang membangun rumah ya, membangun rumah untuk keperluan penginjilan itu. Mohon kalian bantu transfer, nggak peduli gue uangnya dari mana. Mau kalian berbuat kriminal, mau kalian pakai uang tabungan keluarga kalian, mau kalian utang ke kantor, kalian transfer uang kalian sampai rumah itu jadi blok, ya. Nggak mau tahu tahun ini rumah yang Edis program harus jadi. Itu sudah. Halo, Kangen Ramadan. Kangen Ramadan, mukanya mirip Bang Kores. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Masih mute itu. Ganteng, rambut lu kayak Vegeta, bre. Brodong. Oke, lanjut lagi. Tadi mau ngomong apa? Ini Ukti Hodija nemenin Syahdu nih. Ukti au. Apa ini kok Ukti au? Kenapa Ukti au? Titik kan Ukti Hodija tiap ngomong titiknya diganti au. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak? Masih sih, masih. Mantap. Lanjut. Ya udah itu coba. Tadi mau ngomong apa tadi? Siapa? Akhi Chen Yong. Yang tadi Bang, yang batu pecah itu, batu Hajar Aswad itu pecah. Oke. Nah, gini gitu. Chen Yong itu kemakan standar yang mereka siratkan gitu. Kalau barang suci nggak bisa hancur. Nah kan konsepnya begitu mereka. Terdoktrin nih kepada Chen Yong. Oh iya ya, barang suci kok bisa hancur gitu. Nah, ini adalah sebuah pemikiran sesat yang coba disebarkan oleh mereka kepada Islam gitu. Yang namanya barang, my bre, mau dia suci kayak mau dia dibilang kudus, mau dia bilang bersejarah, pasti hancur. Yang namanya barang itu pasti hancur karena barang itu ciptaan, kan gitu. Contoh tadi udah dibawain sama Julius. Tahu tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian itu adalah barang yang sakral dan penting karena di sana dijaga oleh 4 patung malaikat yang di dalamnya adalah Torah paling asli, gitu. Mana sekarang barangnya? Hilang Bang, nggak ada. Hilangnya kenapa lagi? Kalah perang dijarah, terus diambil itu tabut. Padahal diceritanya apa? Kalau orang memegang tabut ini, Tuhan marah, lalu kemudian mati itu orangnya, kan gitu? Kok bisa dibegal? Nah gitu. Ketika kita compare kepada iman mereka, nanti mereka bingung sendiri. Oh iya ya, tabut perjanjian hancur ya, kan gitu. Padahal tabut perjanjian ini kalau kita lihat dari sejarah dan konteksnya, dia itu lebih vital dan lebih penting daripada Hajar Aswad secara keimanannya Yahudi dan Kristen. Karena disitulah firman Tuhan pertama ada, bukti di mana rekam jejak Musa berbicara dengan Tuhan, kan gitu. Tapi hilang sekarang, nggak tahu kemana. Begitu juga Hajar Aswad. Jadi nggak ada masalah kalau barang itu hancur. Dan di sini ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Yang namanya batu itu tidak bisa menyelamatkan lu. Jadi jangan sampai lu berlebih-lebihan, dalam Islam itu artinya gulu, jangan sampai lu berlebih-lebihan menganggap batu ini. Gitu. Batu itu adalah batu yang mempunyai sejarah turun dari surga, lalu kemudian dipasang di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang meninggikan Ka'bah, lalu kemudian tradisi itu dipegang oleh anak-anak Ismail sampai ke zaman Nabi dan sampai ke zaman kita. Udah segitu.
Nggak ada batu itu bisa memberikan wasilah. Kalau misalnya dicium-cium dia bisa memberikan kekayaan, nggak ada, bre. Jadi kalau batu itu hancur wajar, karena yang namanya juga batu gitu. Bukan sesuatu yang vital dalam keimanan Islam gitu. Sampai sini nangkep Chen Yon? Nangkep bang, jadi itu biar nggak mengkultuskan ciptaan ya. Berarti itu Mantap, betul sekali gitu. menunjukkan bahwa semuanya bisa hancur walaupun hal yang dianggap kalian suci gitu. Jadi yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan Bang? Soheh mabre. Ya, Bang, Itu saya- banget. Sip ya. Nah, terpuaskan jawabannya? Puas Bang. Itu make sense sih. Kalau menurut saya itu kan menunjukkan keagungan Allah juga. Yo X. Kalau gitu silahkan pertanyaan berikutnya. Terus yang ini Bang, kalau yang saya nonton yang di Tanpara gitu jadi surat Al-Lahab ya, kalau nggak salah yang celakalah kedua tangan Abu Lahab itu ya. Nah, jadi di situ di framingnya tuh begini Bang. Tuhan kok nggak maha pengampun sih, Tuhan kok baper malah ngutukin ciptaannya gitu. Nah, jadi di situ juga saya mikir, oh iya juga gitu loh. Padahal kan harusnya Tuhan tuh menunggu sampai ajal seseorang tuh wafat, menunggu taubat, maha pengasih kayak gitu. Jadi pada saat itu dengar surat Al-Lahab, terus di situ juga disebutkan, coba kalian pikir orang Islam sholat, isi bacaannya ngutuk-ngutukin orang yang udah gak ada, yaitu Abu Lahab tadi ya. Nah itu juga saya kemakan di situ Bang. Mohon maaf teman-teman, atau kalau ucapan saya ini agak ini, saya pengen tahu gitu, itu aja. Oke. Nah, mengenai soal pengutukan atau ada ungkapan gini ya, yang ini yang kontras sekali dengan Islam men, di Kristen itu. Tuhan itu kan harusnya nunggu. Kan gitu. Tuhan itu harusnya kan menunggu dia bertobat lalu kemudian mengampuninya. Gitu bahasanya ya. Sekarang gua tanya secara logika. Ketika lu mengharuskan Tuhan begitu, ini Tuhan jongos lu atau sesembahan lu? Berarti Siapa lu ngatur-ngatur Tuhan? Iya nggak? Kita ini milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita mau diapain itu terserah Allah karena kita miliknya. Apa yang kita lakukan kepada Allah gitu ya, kita beribadah, kita menyembah, kita membaik-baiki Allah, kita mau menghujat misalnya, nauzubillah min dzalik, menghujat kemahakuasaan Allah, itu tidak akan mengurangi atau menambahi kesempurnaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak? Jadi ngapain kita mengharuskan gitu? Kalau Allah sudah berkehendak begitu, begitulah terjadinya. Sekarang kita sebagai manusia gimana? Bukan kita menghakimi Allah, karena Abu Lahab dan kita adalah milik Allah. Yang kita ambil adalah hikmah dari apa yang terjadi dengan kehidupannya Abu Lahab. Dia dikasih kesempatan selama hidup, kenapa dia nggak bertobat? Sampai Allah menurunkan firman yang nanti menjadi bahan pengingat manusia-manusia sampai akhir zaman. Itu yang menjadi ibroh, itu yang menjadi pelajaran bagi kita, bre. Bukan kita mengkoreksi lalu dengan gegabah dan sombong kita mendikte Tuhan itu harusnya gimana. Nggak gitu dalam Islam. Gitu loh. Itulah kontrasnya kita dengan Kristen, di mana kita itu sangat taat dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau di kekristenan pasti pernah mendengar lu Chen Yon, biarkan Tuhan bekerja untuk kita. Iya nggak? Pernah Bang. Iya. Iya, gitu. Itu bedanya, bre. Nah, kita tuh ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kalau sampai berkata seperti itu kepada Allah. Biarkanlah Tuhan bekerja. Ya anjir. Ini Tuhan yang nyiptain kita. Lu bilang dia bekerja buat kita. Otak lu di mana? Gitu. Jadi itu ya, Chen Yon, sangatlah tidak pantas ketika seorang muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, mendikte Tuhan itu harus ngapain. Padahal dalam kisah Abu Lahab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita tidak seperti dia. Gitu. Jadi ini pola mindset berpikir, bagaimana memandang Tuhan, itu nanti yang berpengaruh terhadap keimanan kita gitu. Dimana kekristenan itu seakan-akan Tuhan itu menjadi pelayan kita, bekerja untuk kita, sedangkan dalam Islam kitalah yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang mengikuti apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu perbedaannya, bre. Makanya gue sangat proud dan bangga dengan Islam gitu, karena kita tahu bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan semesta alam. Chen Yon, ini gue kasih contoh dikit.
Nggak usah ke Tuhan dulu deh, nggak usah ke Allah dulu. Cenyong kerja nggak? Saya masih kuliah bang. Masih kuliah, oke. Ketika dosen ngajar gitu, ada nggak Cenyong kayak gini? Ini dosen ngajarnya harusnya nggak begini. Harusnya kalau ada yang nggak ngerti itu jangan dimarahin, tapi dipeluk, disayang supaya dia ngerti. Ada nggak Cenyong kepikiran kayak gitu? Pernah sih. Diungkapkan nggak? Enggak bisa. Ya, kenapa nggak diungkapkan? Ya marah lah terjadi. Dia lebih Iya, tahu lah cara ngajar. Iya, dia lebih ngerti kan, dan kita tahu kalau kita begitu itu nggak ada adabnya kan? Ya. Iya, apalagi ke Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dosen dan mahasiswa kan gitu. Gitu Cenyon. Sampai sini nangkep? Nangkep. Satu lagi bang. Terpuaskan nggak? Tunggu dulu. Kalau belum terpuaskan nanti lanjut lagi. Puas bang. Jadi artinya. Alhamdulillah. Silakan. Anak ini Akhigan mau nambahin. Dia mau menambahin soal sisi hukum. Ya, bukan. Jadi Oh, bukan. surat Al-Ahqaf tadi ya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa keagungan Al-Qur'an. Kenapa? Surat Al-Ahqaf itu diturunkan itu kan tahun keempat kenabian. Sedangkan Abu Lahab itu meninggal itu tahun kedua Hijriah. Jadi kalau memang betul Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran itu salah, dia tinggal bertobat. Tetapi buktinya sampai akhir hayat dia tidak pernah bertobat. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang dibahas itu adalah membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kalau memang Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran salah, dia tinggal bertobat selesai. Tetapi karena di surat itu dituliskan seperti itu, makanya Abu Lahab tidak pernah bertobat sampai dia meninggal. Jadi apa yang dibawa sama dia itu, sama mereka itu menjebak mereka sendiri sebenarnya. Mereka itu ingin memberikan syubhat kepada Al-Quran, tetapi kisah itu membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu maha betul, maha benar. Begitu, Chen ya. Mantap. Nangkep nggak yang dimaksud sama Akhi Glenn itu? Nangkep bang. Gimana? Ya itu kan suratnya tahun keempat kenabian ya. Heeh. Nah, terus kalau memang Abu Lahab gak mau tobat ya udah gitu. Allah lebih tahu. Ya kan sampai akhirnya juga nggak tobat bener. Iya. Padahal suratnya udah turun gitu. Iya. Ini kan orang-orang kafir Quraisy tahu nih ada surat kayak begitu kan gitu. Ya harusnya itu kan sebagai pengingat dari Allah, harusnya kalau dia memang mau bertobat pikirlah dari situ. Tapi setelah dikasih itu juga ya bentuk keadilan Allah juga, dia Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih peringatan dulu tapi orang-orangnya aja nggak mau tobat gitu ya maksudnya kan. Iya, itu benar. Lu Chan, cerdas lu sebenarnya. Iya, makanya balik lagi kan. Oke, next. Apa tadi satu pengen lagi? tahu dikit, gua Iya. dikit sebelum dia ke pertanyaan terakhir, gua dikit. Chan, waktu lu murtad, Abi, Umi dan keluarga lu reaksinya gimana, Chan? Jujur nggak ada yang tahu bang, saya diam-diam karena tapi Abi tuh sama nenek udah ada firasat. Abi tuh katanya mimpi hal yang sama nenek tuh, katanya ngelihat Cecen tuh di gereja katanya. Di mimpi itu, dan mimpi itu tuh kok bisa sama persis gitu, makanya sedih lah kalau inget ke Abi gitu, udah ngecewain ya. Teman-teman juga jangan salahin ayah saya karena itu memang salah saya yang nggak mau ngaji. Jangan dibaca, yang di bawah jangan dibaca, nanti gua tutup lagi komennya yang di bawah. Ya itu kalau kan memang macam-macam. salah saya yang nggak mau ngaji. Kalau ayah saya udah nyuruh saya buat ngaji, cuma sayanya aja yang nggak mau. Ya Allah. Itu taunya kapan Chen murtad? Kan Abi ikut ke Kodondi kemarin, taunya kapan itu? Tahunya sih saya nggak tahu persis lah, tapi saya baru bilangnya itu sekitar 2 mingguan yang lalu saya bilang di telepon, Bi saya mau taubat, saya udah murtad gitu. Di situ saya bilang karena hidup saya benar-benar gak nyaman sih pada saat itu. Saya ngelihat adik saya yang dari pesantren pulang ngaji itu, saya sedih gitu. Saya serasa impostor di rumah keluarga muslim, cuma saya yang murtad. Bang Chan ngerasain nyembah sesembahannya umat Kristen berapa lama? Kalau secara intens itu dari Januari tahun ini aja bang, sebenarnya bang. Dari Januari ya? Dari Januari sampai kemarin, 2 hari kemarin berarti ya? Iya, sampai bulan inilah. Nah setelah tahu Chen balik lagi ke Islam, itu si Tronton 24 ban reaksinya gimana?
nggak ada reaksi apa-apa sih. Cuman dia bilang kalau kamu mau balik ke Islam silakan, saya nggak larang-larang kamu. Tapi ya gimana ya waktu itu ya bilangnya, kamu nih udah mempermainkan saya ya gitu, dia bilang udah mempermainkan saya. Oh, berarti Buat masih kamu. berharap itu si Tronton masih bucin. Jai, tronton tak berleher. Ih. Au, lanjut. Tapi lu sampai sekarang hari ini masih ada rasa sama dia? Udah Kasihan, masuk Bang, basi karena itu. saya tahu Ngocok. sakitnya. Gimana? Kasihan bang. Oh, enggak, maksudnya kasih rasa sayang ingin memiliki, maksud gua bukan rasa kasihan. Enggak. Makanya saya juga udah bilang buat apa, kita udahan ya gitu, udahan. Oh alah, enggak, maksud gua siapa tahu ada rasa sayang beneran gitu. Ini gua bukan nyeng-cengin. Ya lu ajak aja ke Islam. Kalau sayang Kan gitu. ya sayang ada bang, sayang. Kayaknya ini Bang Chen. Ajak aja ke Islam, Bre, cobain. Siapa tahu dia bertobat kan? Hidayah Allah nggak ada yang tahu. Ya gimana? Kayaknya ini si Kang Chen ini kayaknya baru pertama kali merasakan nikmatnya apa yang dimiliki Kayak baru oleh jatuh seorang cinta wanita. kayaknya dia. Ya, lu perjaka lu ya? Cinta ini. Aduh, lincrot dapetin pejakanya si Enggak bang, Chen. ini bang. Ya. Kalau mau ini silakan aja lah. Cuman memang saya ini nggak pernah hubungan sama cewek gitu, maksudnya intens. Nah, Ngobrol sama itu cewek, maksud saya pegang. tadi. Alhamdulillah, Itu, Bang, dijaga Allah masalahnya lu. di situ, Bang. Cuman saya Dijaga iya, tapi Saya tuh sekalinya jujur ya. kebablasan ketemu tronton, Bang. Aduh. ketika Waduh, ada berleher, yang Bang. perhatian gitu bang, ketika ada yang perhatian, ada yang peduli sama saya baper gitu. Ya, ngerti. Iya. Enggak. Ya. Udah. Yang bagus-bagus ngomongnya. Ayo. Bagus ini enggak gini loh, Bun. Maksudnya gini loh, Bun ya. Saya kan sebagai muslimah ya, Bun ya. Ini muslimah, mau muslim, mau muslimah kita udah jelaskan. Aturannya kan udah sangat jelas. Kalau di Islam itu kayak gimana kita dalam bersosialisasi yang bukan muhrim kan kayak gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya Bang Chen ini tiba-tiba punya rasa cinta sayang, itu manusiawi, itu wajar. Tapi minimal Bang Chen ini kan laki-laki dan alhamdulillah diberikan penglihatan ya kan, yang normal matanya bisa ngaca tiap hari. Bang Chen kayak gini loh, masa Bang Chen relasi tubuh Bang Chen dijamah-jamah sama Lina Wijaya, yang lain lah Bang, jangan yang itulah Bang, ditahan Bang, cari muslimah yang cantik soleha ya Bang ya, insya Allah pantas Bang dapat muslimah cantik soleha Bang. Jangan yang kayak gitu Bang. Bang jangan nangis. Lanjutlah Di ya. yang lain. Bogor teh galelis, kasep ganteng di Bogor teh. Enggak, ini apa namanya? Gua ngerti nih. Gua juga ahli romansa sama Bre. Lu ini pertama kali merasakan yang begini. Jadi yang pertama itu biasanya memang paling berkesan. Sampai nanti lu mempunyai pengalaman hidup romansa yang berikutnya, di situ lu akan bijak dalam menentukan calon pendamping rumah tangga lu di masa depan gitu, Bre. Ya itu sih. Oke, apa lagi? Tadi Saya lagi. Gua satu lagi. Oh, silakan Bang Andi. Enggak bentar Bang Andi, saya satu lagi. Ini mantan lu ini sekarang itu posisinya masih punya suami gak sih? Nah, Udah enggak? Oh, jendes. Udah jendes ya? Oke, silakan lanjut Bang Andi. Nah. Itu aja. kita lanjut ke Ada beberapa bulan berteman sama si Brekele. dari Januari tahun ini lah bang. Ya pokoknya mulainya tuh dari start tahun 2025 ini. Siapa yang memulai sih? Ada yang meminta atau dia yang ngomongin pertama kali? Kalau yang pertama ngehubungin saya bang, karena waktu saat itu kepentingannya kan ini Bible ya, mau ngirim Bible terus butuh alamat, saya chat lah ke nomor ofisialnya. Oke. Menurut Anda memang si Brekele ini ngerti Bible gitu? Sejauh yang saya tahu sih beliau dapat menjelaskan ya, saya pikir ngerti gitu. Oke. Itu aja. Apa yang Masih ya, lanjut. saya habisin dulu Bunda gitu ya. Iya, lanjut. Apa yang menyebabkan Anda bubar? Hal yang paling basic kok bubar gitu?
bubar. Duh, mana bilangnya ya? Sebenarnya sih, aduh perlu kayak diceritain ya Tuhan. Agak berat ya. Ya soalnya ini nyangkut pribadi bang, saya takutnya. Oke, jangan dijawab. Kalau nggak layak nggak usah dijawab, nggak apa-apa bang. Soalnya pertanyaan saya tajam sih memang. Oke, nggak usah Setajam dijawab. silet. Nggak usah dijawab. Oke. Beneran mau Udah ya, nanya, Bang. silakan. Nah, gini bang, kalau saya nyimak ya, saya barusan nyimak tuh ketika wawancara sama Koh Dondi ya terharu sih. Jadi teman-teman saudara kita ini nyimak di channelnya Tanpa Ragi, di channelnya Edis pun sering nyimak di situ. Tanpa Ragi, tahu Tanpa Ragi kan, memplesetkan, mempelintir hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tuh, jadi berawal dari situ dia lihat apa yang diangkat tuh Tanpa Ragi, di situ ada yang nyimak ya. Ternyata dia goyah. Bla segala Bunda macam, bertanya apa menjelaskan Bun? Enggak, ini netizen mungkin belum tahu kenapa bisa dia ini ya. Jadi poin saya begini ya teman-teman. Poin saya begini, jangan nyimak di Komal Kristen. Kalau belum kuat imannya jangan nyimak di Komal Kristen. Tanpa Ragi itu kan kerjanya itu mempelintir ayat suci Al-Quran, hadis-hadis yang dia bawa itu. Jangan nyimak. Ini saudara kita nih ya, seorang yang sebenarnya dari keluarga ya Ustadz, tapi nyimak di sana akhirnya apa? Jadi itu jangan nyimak di sana. Dan alhamdulillah beliau jadi tersadar ya dan kembali ke Islam. Alhamdulillah, itu aja poinnya teman-teman ya. Yang kulihat dari kembali ke pertanyaan Lagi ya. dia mau bertanya lagi satu lagi. Oh, Satu lagi terakhir Dia lah. mau bertanya itu satu lagi katanya tuh. oh ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal lagi yang membuat saya meragukan Islam itu adalah dengan adanya kasus-kasus sekarang yang menyangkut dengan Palestina, teman-teman. Jadi kan kita tahu sendiri ya, Palestina sekarang gimana sedang hancur-hancurannya. Udah rekod itu nanti kena loh kalau ngomongin itu. Gimana ya? Enggak apa-apa, aman. Nggak usah ya? Aman. Aman, Ini aman. akun ini, wow, Aku udah nggak ada anti yang rungkat punya lah. ini. Di Insya Allah YouTube. anti Enggak, rungkat. udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang Handi, kalau kayak gitu aja nggak apa-apa. Aku sering kok bahas Ya itu. yaudah, ini mas intinya gini deh. Kenapa Allah tuh seolah-olah tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin gitu. Sedangkan negara-negara yang dicap notabene-nya kafir atau tidak diberkati atau tidak diridhoi oleh Allah malah itu maju. Sedangkan negara-negara Islam sendiri mereka tuh untuk mendukung negara yang sekarang lagi ditindas aja tuh mereka seolah-olah ogah-ogahan gitu loh. Seolah-olah lu aja, gua kagak mau bantu. Jadi situ saya mikir kenapa juga di Islam juga banyak perang saudara gitu. Saya situ sebenarnya agak kecewanya di situ aja gitu. Oke, udah dapat poinnya soalnya kalau bahas ini ya bukan di TikTok yang kena, di YouTube yang kena. Ya, Saya udah ngomong kayak gitu. maaf. Mungkin Bang Kores mau ngejelasin silakan. Gurunda udah monitor Gurunda? Oh belum monitor. Ya, apa lagi? Ya, itu pertanyaan tadi sekejap. Itu doktrin Kristen dari dulu begitu. Apa tuh? Dari zaman doktrin begitu dianggap Islam tuh agama yang miskin. Islam tuh agama yang penuh perpecahan. Islam tuh agama yang penuh peperangan. Tadi pertanyaannya kenapa nggak dibantu? Kan gitu. Kenapa apa yang nggak dibantu? Diulang aja. Udah. Jangan kalau bahas itu YouTube-nya yang kena, bukan TikTok-nya. YouTube-nya yang kena. Ya pokoknya saya baca Julius begitu. juga bahas itu doktrin. langsung kena banner. Makanya saya ngomongnya kan nggak ngomongin itu. Saya ngomongnya pakai perumpamaan aja. Kenapa nggak dimenangkan? Ya kenapa di malah negara-negara itu yang negara-negara non Islam itu yang maju? Ya mungkin kan tahu lah, ngerti lah istilah istinjoj itu apa? Apa bang? Istilah istinjoj. Oh ngerti. Nah, jadi apa yang sedang dialami negara-negara non-Islam itu. Jadi kalau memang
sebenarnya begini, mereka ditindas secara duniawi, tapi mereka diberi kemudahan, diberikan kesempatan untuk syahid. Nah, sedangkan banyak banyak umat Islam Indonesia yang tidak punya kesempatan itu. Jadi itulah yang menunjukkan keadilannya Allah gitu loh. Ya, Ya jadi bang. intinya yang itu doktrin Kristen memang begitu. Dari saya SD SMP saya selalu doktrin begitu dulu. Jadi saya ini kan dulu Kristen, ya saya mualaf. Nah jadi yang itu udah kami dapatkan dari dulu begitu. Kita umat Muslim ini diklaim sebagai agama yang miskin, sebagai agama yang tidak diberkati oleh Tuhan, sebagai agama yang penuh dengan kekerasan. Itu doktrin mereka dari dulu seperti itu. Ya otomatis itu lagi lah yang dibicarakan kepada Ceng waktu masih masuk gereja. Gitu loh, doktrin-doktrin yang sama. Itu dia, Chen. Yang itu gue jelasin begitu aja. Ya bang, paham bang. Nanti Istijro kalau aja. panjang nanti kena ban. Ya, itu Iya nanti aja Bro. lah itu. Ya. Nah, Chen, Nanti via WA aja, via WA. Chen dulu pernah nanya nggak sih umurnya Brekele berapa? saya tahu, cuman saya nggak mau ngomong ah. Oke. Ya udah kalau nggak mau. Berat badannya dia berapa kilo, Bang? Oh, itu apalagi itu janganlah. Oh, jangan ya. Nggak boleh ya. Ada 3 bulan 30 kali intens ya. lipat dari Uti Natali. Selama Anda bareng sama dia pernah gak sih diajak ke gereja gitu? Ya kan memang saya juga tahu gereja dari dia. Pernah masuk gereja? Iya, kita ibadah tiap minggu kok. Sama dia gitu? Nggak harus sama dia terus. Maksudnya pernah bareng sama dia? Pernah. Di Jakarta gerejanya? Hmm. Apa yang didengar di gereja itu? Ya kalau yang didengar sih khotbah, ya isinya sih baik lah, doktrin kayak apa ya, kebaikan lah istilahnya. Oke. Pernah nggak sih lo membahas sama si Brekele ini Tuhan Kristen siapa sih gitu? Pernah nggak membahas itu? Pernah. Siapa Tuhan mereka menurut Anda? Kalau yang saya tahu sih Tuhannya itu Allah Tritunggal. Kok ada kata Allah di Bible? Kan nggak ada Allah di Bible. Nggak pernah protes itu. Saya juga nggak ngerti. Kirain saya tuh Allah tuh kan nama ini ya, sebutan buat Tuhan nggak sih kayak gitu. Allah kan nama sembahan umat Islam. Nggak pernah nanya Tritunggal apa sih? Nggak pernah. Kalau Tritunggal yang saya jelas yang saya dapat sih bahwa Allah itu kan berarti Allah itu adalah jenis, atau misalkan bisa dibilang tuh entitas. Allah itu entitas. Nah terus Tritunggalnya itu ada Bapa itu Allah, Putra Allah juga, dan Roh Kudus juga Allah. Jadi semua ketiganya itu adalah Allah gitu. Berarti 3 Tuhan dong. Kayak misalkan kita deh kayak gini, misalkan Abang, terus Bang Juma, terus saya. Kita ini sama-sama manusia gitu Bang. Jadi entitasnya tuh manusia, tapi kitanya beda pribadinya. Nah, Ini berarti 3 pribadi ya 3 person. Tapi memang sulit sih dijelasin Bang, itu misterius sampai sekarang, makanya pecah kan mereka. Yang saya itu juga gitu, saya juga kurang ngerti lah. Ya memang banyak kan orang murtad itu karena nggak dikasih tahu tujuannya apa nanti sesudah itu. Yang penting kan ya banyak cara toh, seperti yang ada tadi. Iya. Rela apapun yang penting dapat mangsa kan gitu. Ada korban materi nggak lu? Nggak ada Bang. Dapat reward? Nggak ada juga sih. Ada penyesalan nggak bro? Kalau penyesalan ada. Jadi ya itulah tadi yang saya bilang, saya udah bikin gaduh lah di keluarga saya, terus lingkungan saya segala macamnya. Saya nyesel lah. Tapi saya juga nggak mau ini terjadi buat teman-teman yang lain.
silakanlah teman-teman yang lain belajar dari kasus ini. Oke. Tapi udah minta maaf sama orang tua ya? Udah bang, itu yang pertama tuh. Pertama sih minta maaf sama Allah dulu bang. Sholat tobat saya malam-malam. Ada nggak yang mau disampaikan di luar sana ini live jutaan orang menonton? Cukup Anda lah jadi korban. Apa yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita yang rawan ini? Saya mau sampaikan buat teman-teman yang lain, yang tadi kayak di awal ya saya bilang, kalian itu kalau ragu dengan Islam jangan cari keluar, coba cari ke dalam. Kalau ragu dengan kalian nggak paham dengan makna-makna hadis atau ayat-ayat Al-Quran, kalian tanya ke ulama-ulama, ke dalam dulu, cari ke dalam ya kalian nemu, jangan keluar. Kalau keluar nanti kalian malah tersesat. Dan juga buat teman-teman yang lain, Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sedangkan orangnya itu disebut muslim. Kalau kalian ingin tahu Islam, apa itu Islam, jangan lihat ke muslim. Nah, jadi kalian jangan lihat muslimnya, tapi kalian lihatlah literatur Islamnya, terus karya-karyanya. Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu adalah kitab sucinya, teman-teman. Karena di situ disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, jin dan manusia bahkan ya. Pokoknya itulah. Jadi jangan lihat, kalau kalian lihat ke muslimnya, memang banyaklah muslim yang mungkin bikin kalian kesal segala macam dengan Islam, malah memperburuk citra Islam. Itu jangan dilihat di situ, teman-teman. Sekalipun kalian mau lihat sosok figur, lihatlah sosok figur Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah teladan yang baik. Walaupun banyaklah fitnahan dan berita-berita yang jelek tentang Nabi Muhammad SAW, ya karena memang banyak yang membenci dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan keturunan-keturunannya. Oh ya bang, saya juga kan sebenarnya gara-gara kasus kemarin tuh yang Habib tuh ya, yang tes DNA, itu juga jadi salah satu faktor saya. Tapi setelah itu saya nyesel lah. Saya ngerasa, siapa saya yang berani menghakimi keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa saya, seberapa banyak amalan saya gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi udahlah, ini berhenti di saya, jangan sampai ada kejadian lagi yang seperti ini. Buat teman-teman apologet Islam, semangat terus untuk membentengi akidah umat Islam. Saya sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang ada di sini. Mantap, Masya Allah sharingnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana waspada. Belum Bunda, izin dulu Bunda, belum kelar. Pernah diajak makan B2 nggak? Oke. Pernah. Anda yang mau atau Anda yang ngajak, apa dia yang ngajak? Saya yang mau bang. Daerah Jakarta ya? Iya. Pernah diajak keluar Jawa? Pernah. Oke. Di sini kan banyak yang belum mendengarkan Anda syahadat kembali. Boleh nggak izin saya mau mendengarkan syahadatnya di sini? Boleh nggak? Boleh. Oke, silakan. Yang pimpin siapa? Bismillah. Sendiri. Coba Gurunda udah monitor belum? Coba. Nggak apa-apa, Gurunda udah monitor belum? Dipimpin aja biar ini Abdol. Gurunda monitor, Gurunda. Gurunda. Bimbing. Ya. Oh ya udah, lanjut aja langsung sendiri. Lupa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bang? Syahadat sendiri aja bang. Bismillah. Syahadat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau sesudah ini bro, sesudah ini nih, terus ada lagi nih, mungkin yang lebih oke lagi daripada berkele gitu. Udahlah bang, semoga nggak ada lagi. Semoga Allah bimbing kita semua. Masya Allah.
apapun yang terjadi ya. Ini pengalaman pahit gitu ya. Saya mohon juga bimbing Kita doakan bagi aja. teman-teman. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Silakan. Ada saya sampaikan sedikit bang sebelum turun ya. Kalau udah mau turun, tolong jangan nyimak di komal-komal penghujat tuh ya, tanpa ragi. Tolong nyimak di komal-komal Muslim. Ada Bang Zuma, dengar bagaimana Bang Zuma menjawab subhat mereka ya kan terhadap agama kita. Nyimak di komal Muslim. Lihat di mana ada Bang Zuma, di mana ada Ustadz. Insyaallah imanmu akan kuat. Insyaallah. Jadi jangan ke komal-komal Kristen ya Bang ya. Jangan lagi komal Islam. Nyimak terus. Oke Bang, itu aja. Terima kasih. Makasih ya buat teman-teman atas Intinya Kak, si Chen ini orangnya pinter, intelektual. Orang yang kayak begini tuh sebenarnya pinter karena ingin komparasi. Cuma komparasinya kebablasan, akhirnya terbawa arus. Hal-hal kayak gitu saya rasa si Chen ini mudah lah untuk memfilter itu. Intinya udah kembali ke Islam, sharingnya sudah. Semoga apa yang kita dengar malam ini sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa misionaris itu menghantui kita semua. Untuk itu ya jaga diri Anda dan keluarga Anda masing-masing. Hal demikian dilawan dengan argumentasi yang kuat. Karena mereka tujuannya kayak tadi adalah menyalahkan Islam itu. Sok-sok tentang Al-Quran, apalagi nggak ngerti dipakai mengajarkan kepada orang-orang agar mereka murtad. Semoga bermanfaat buat kita semua malam ini. Jaga diri dan keluarga kita dari misionaris mengintai kita. Makasih. Saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Orang kalau udah pernah murtad terus alhamdulillah kembali ke Islam itu Masya Allah beruntung banget ya hidupnya ya. Masya Allah, semoga istiqomah jadi muslim yang kafah. Amin. Yoi Bang. Amin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan agak pribadi sih, nanti kalau udah ketemu deh. Kan nggak enak juga dijawab di sini ya. Tadi kan saya bertanya boleh dijawab boleh enggak. Cuma kalau mau tajam pertanyaannya banyak. Cuman ini kan area publik. Ada yang perlu disensor. Nah, nantilah saya ketemu langsung akan saya tanya lebih mendalam. Tapi ini nggak diupload di media sosial. Itu aja sih. Mudah-mudahan pertanyaan tadi mewakili buat teman-teman semua di bawah ya. Makasih buat semuanya. Antum semua luar biasa. Itu yang dibagi di grup itu udah disimak ya Bang Handi sampai habis. Bang. Bunda. Deng. Apa tuh? Yang di share di grup sudah menyimak sampai habis. Udah. Oh, oke. Justru hal-hal yang mendalam itu yang membuat orang murtad.